Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Saudara sekalian, sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah memahami materi Sirah An-Nabawi. Sertakan harapan kepada Allah. Semoga lewat telaah pagi hari ini Allah memberikan kepada kita anugerah, taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu hadirin, marilah kita buka telaah pagi hari ini dengan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, fikih sirah, analisa atau analisa terhadap perjalanan sejarah Rasulullah Muhammad SAW itu akan membentuk sebuah alam kesadaran bahwa Rasul terakhir Muhammad SAW, kita selaku umatnya adalah penyempurna 70 umat. Dalam hadis disebutkan antum tutimmuna sab'ina ummah. Kamu adalah penyempurna 70 umat. Wa antum khairuha, kamulah yang terbaik. Nah, ini yang mesti kita pegangi, bahwa Rasulullah ini penutup semua Rasul, dan Al-Quran ini penutup penyempurna kitab-kitab Muslim sebelumnya. Taurat, Injil, Zabur, dan kitab-kitab yang Allah berikan kepada Nabi. Walaupun kitab-kitab itu belum dicetak seperti halnya yang kita kenal pada era zaman Muhammad SAW. Namun disebut kitab karena berisi masalah-masalah kehidupan serta jawabannya. Kesadaran ini yang harus ada di dalam diri kita. Kemudian seperti yang sudah lewat, bagaimana liku-liku, bagaimana sepak terjang, juga bagaimana suka duka yang dialami Rasulullah Muhammad SAW. Itu semuanya menjadi contoh teladan bahwa kita akan mengalami hal yang sama. Sehingga jangan kita berharap di dunia ini perjalanannya lancar terus. Seperti halnya tidak mungkin tanpa adanya kondisi lapang, ada kondisi kebahagiaan. Sehingga di dalam Al-Quran, fa inna ma'al usri yusra. Surat Insyirah itu kan artinya upaya melapangkan dada. Sehingga ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak pernah meninggalkan kamu. Wa ma qala, tidak pula membiarkan tanpa adanya bimbingan, sampai memberikan jaminan Allah. Jadi ya, wa inna lanansuru rusulana walladzina amanu. Dan kami benar-benar menolong
utusan kami. Kadzalika haqqun alaina nunjil. Tidak saja para rasul, ya, juga pengikutnya. Nah, kita ini pengikut Rasulullah Muhammad, umat terbaik dengan standar kebaikan. Dari sirah Nabi, walladzina amanu kadzalika haqqun alaina nunjil. Itulah hakku untuk menolong orang-orang yang mengimani standar umat terbaik. Jadi kalau kita mempelajari sirah ini, itu akan membentuk alam kesadaran. Ya kita akan mengalami ini. Sebelum kita masuk pada materi peperangan yang terjadi pada umat Islam yang dibimbing langsung Rasulullah. Nah, kita mempelajari ya, hukum-hukum kehidupan. Sehingga dalam ilmu tauhid itu disimpulkan gini. La tastaghrib wuku al-ab ma kunta fi hadzal dar. Fa innahu ma afrosa illa haqiqun na'i wa wajibun wasfi. Jadi jangan kamu memandang era. Jadi di dunia itu jangan era apa? Buku al-abdar. Terjadinya kekeruan hidup. Rasulullah mulai lahir sampai wafat, berlanjut sampai bentuk-bentuk pemerintahan terbaik khilafah, dan sampai hari ini, ya itu ya semacam itu dunia. Jadi jangan kita memandang hedar adanya kekeruan itu. Makunta fi hadzal, selagi engkau di dunia. Jadi selagi di dunia ini ya, fa inna ma'al usri yusra. Itu mengiringi. Maka sesungguhnya ma'al usri yusra, mengiringi kesulitan hidup ada yusra, kelapangan hidup. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya menyertai kekeruan hidup ada kehidupan yang jernih. Jadi ini ujian-ujian akhir zaman. Sampai akhir zaman ini semacam ini. Maka fa'inna, karena sesungguhnya dunia itu maaf rusak. Tidaklah memunculkan, menampakkan illa hakikun wasfi. Sifat hakikinya dunia ini semacam. Makanya ada nabi yang berperang. Kaming nabiyin kota lama uri. Ini sebelum Rasul. Betapa banyak nabi yang bertempur, menyertai, disertai pembela yang begitu banyak. Sampai ada nabi yang dibunuh. Ini ya. Nah, ini bukan berarti ketika menjadi korban pembunuhan menunjukkan salahnya ajaran. Itu dunia semacam. Seperti halnya, ya, andaikan yang memerangi itu orang kafir dan menang, itu bukan menunjukkan ya ajarannya benar. Nah, sekarang kan enggak. Maka dengan belajar sirah ini ada alam kesadaran bahwa yang dinilai oleh Allah, katakan yang dihitung, yang ditimbang itu standar hitung, standar timbang Islam. Kemudian ya, jadi dunia ini tidaklah menampakkan kecuali sifat aslinya. Ya. Nah, itulah belajar sirah dan nafas. Hadirin, pada pagi hari ini kita akan telah bagaimana fase-fase peperangan di dalam Islam. Malah peperangan-peperangan jauh pada zaman nabi-nabi sebelum Rasulullah itu sifatnya malah temporal, lokal, temporal lokal. Karena waktu itu belum global kan. Nah, pada waktu turunnya Al-Quran ini akan membentuk sebuah kondisi konflik yang global. Ya, tidak ada sifatnya temporal lokal, tidak ada. Karena saling terkait. Satu contoh hari ini ya. Bagaimana perang itu skalanya meluas. Itu kan realitas kan. Lalu kita mengatakan kenapa sih kok tidak damai?
Tidak ada perdamaian permanen. Dunia semacam itu. Masalahnya adalah bagaimana kita ini mensikapi perubahan suasana ini. Perubahan suasana. Kadang-kadang memang ada kan ya, negara-negara tertentu itu memang provokatif terus. Apa yang melatar belakangi semacam itu? Bisa konsep iman yang berbeda. Jadi landasan keyakinannya yang berbeda. Sehingga umumnya gini, kita menyatukan konsep yang berbeda tentang landasan iman, itu sia-sia. Walaupun kita diajari Islam untuk mencari titik temu. Tapi titik temunya ini bukannya dibikin-bikin. Contohnya ada hubungan, kalau zaman Nabi hubungan person, Nabi ngirim delegasi untuk membangun persahabatan dengan negara-negara dalam kendali versi Romawi. Jadi dulu itu memang sudah ada negara satelit itu ada. Jadi versi itu punya negara-negara ya di dunia ini, terutama di Timur Tengah. Begitu juga Romawi punya negara-negara satelit. Dan ini bentuk sebuah aliansi kekuatan. Nah, Rasulullah ketika muncul menjadi sebuah kekuatan baru di Madinah, ya Rasulullah ya seperti halnya pemimpin-pemimpin dunia itu, ya mengirim delegasi untuk apa? Kerjasama. Kerjasama dalam masalah apa? Saling tukar informasi. Sebab Islam ini itu konsep global. Ini loh, menurut Islam bahwa manusia ini dijadikan di dunia ini fungsionalnya sebagai hamba Allah, bukan hamba raja. Untuk mengabdi kepada Allah, bukan pengabdi raja. Bagaimanapun bentuk penindasan itu dilarang. Nah, ini kan titik temunya kan di situ kan. Ayo mencari. Menurut konsep kamu itu gimana sih manusia? Ini orisinil yang dibawa Nabi Isa, yang dibawa nabi-nabi Bani Israel sebelumnya. Padahal mereka itu juga mengaku pengikut Nabi Isa kan. Dengan konsep pemahaman agama Nabi Isa itu Kristen. Nabi Isa itu Yesus Kristus kan gitu kan. Ini kan salah ini menurut Al-Quran. Tapi tugas Rasul adanya membenahi dasar iman yang berbeda. Maka ya ahlal kitab, wahai pemilik kitab, di dalam surah ya Ali Imran, ta'alau, mari ya, ila kalimatin sawa. Kita menuju satu titik temu. Yang titik temu itu ada Taurat, ada Injil yang masih disimpan di pembesar agamanya. Coba dibuka ya ada itu. Ta'alau ila kalimatin sawa, kepada penegasan titik temu yang sama. Kalimatun sawa itu kalau sekarang itu nota pemahaman yang sama. Kalau itu sebuah poin perjanjian. Tapi ini dasar pijakan iman yang sama. Bainana wa bainakum, antara kami dan kamu. Apa titik temunya? Yang ini dalam Taurat, ini dalam Injil, ini dalam ajaran-ajaran Muslim sebelumnya. Allah na'budu illallah. Bahwa kita ini tidak mengabdi kecuali hanya kepada Allah. Raja, pemimpin itu hanya mengantarkan rakyatnya untuk memfasilitasi penghambaan, bukan memperhamba. Wala yattakhidza ba'duna ba'dhan arbaba min dunillah. Masing-masing kita ini tidak memposisikan sebagai Tuhan. Ternyata versi Romawi itu ya, itu memposisikan sebagai Tuhan. Aturannya bukan aturan agama yang dibawa Nabi Musa, agama Nabi Isa. Tapi berseberangan terus.
Malah raja itu layaknya Tuhan yang dipertuhan, yang bisa mengubah standar-standar kebenaran. Nah, ini kan berlangsung sampai hari ini kan. Contohnya gini, ketika standar ya konsep HAM, standar perdamaian, standar ekonomi, standar sosial, itu kiblatnya kemana? Ya kalau sekarang ya Amerika, dulu masih ada Uni Soviet ya, Uni Soviet. Padahal mereka sendiri tidak mampu menyelesaikan kemelut dunia ini. Malah justru menciptakan ketegangan kan. Nah ini kan realita. Nah, Rasulullah muncul sebagai negara baru di Madinah, ingin membenahi konsep agama ini. Nah, gitu ya. Nah, ini nanti sebelum nanti mengarah kepada konflik militer. Jadi wala yattakhidhu ba'duna ba'dun arbaba min dunillah. Fa in tawallau. Ini kan kalimat ancaman ya. Kalau kamu berpaling, tidak mau kepada titik temu yang orisinil ini, asyhadu bi anna muslim. Ya saksikan saja kami ini muslim. Muslim itu adalah orang yang punya standar ketundukan. Muslim itu orang yang patuh kepada standar yang orisinil ini. Allah sebagai tujuan penghambaan. Akhirat sebagai masa depan. Islam sebagai cara hidup. Nah, coba kadang-kadang umat Islam itu gini, menghadapi Al-Quran itu bukan cara hidup, tapi upacara. Kan? Realitanya kan dihadirkan pada momen-momen waktu tertentu. Cuma kalau di ya umum lah, ya tidak salah. Ya, Quran itu memang dibaca. Lalu kadang-kadang gini, oh daripada kan itu kan. Coba realitanya temporal kan, lokal kan, bukan oleh negara. Gitu. Ketika kelahiran, ya dibaca Quran, ya alhamdulillah ya. Bukan baca syair. Harapannya sebelum nikah lah ada khutmul Quran. Sebelum nikah ada khutmul Quran. Itu baik sebenarnya. Untuk mengingatkan apa? Lembaran hidup baru kamu itu nantinya ya harus mengikuti alur Al-Quran. Nanti setelah kelahiran ada upacara Quran, baca Quran. Itu pun dipilih suratnya. Surat Yusuf, surat Maryam. Itu kan upacara kan. Nanti setelah kematian, ini yang dibaca surat Yasin. Loh, itu semuanya tidak santai. Ya. Namun ketika kita berbicara konsep awal dasar Al-Quran itu ya, itu ajaran, ya, pelajaran, ajaran, pelajaran, dan itu pembekalan sepanjang hidup, bukan temporal tadi, bukan lokal itu tadi, tapi oleh negara ini. Coba Al-Quran mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kuutus engkau kecuali menjadi ya membawa kasih sayang alamin. Alamin itu bukan lokal, tapi seluruh alam, universal ini. Nah ini kan tidak mungkin dilakukan pribadi, kan tidak mungkin. Kecuali oleh ya lembaga negara. Makanya ketika Rasulullah itu di Medina, wah ini ketika di Mekah ya beda. Coba skala perang itu kan terus ini. Nah ini kadang-kadang para analis barat menilai Muslim itu agama pedang. Muslim itu mengajarkan kekerasan. Apalagi ayatnya dipenggal-penggal. Sehingga tidak melahirkan sebuah pemahaman yang utuh. Ada kronologinya. Nah, contoh ya, di dalam surat, nah ini, surat At-Taubah ini, ayatnya 29. Ini kalau dibaca sepintas dan barak, banyak yang ini mencopot gitu saja. Lalu dari ayat 1 itu disimpulkan, mulai dulu itu agama pedang, agama yang ekspansi. Itu ya, merebut wilayah-wilayah. Nah ini kalau contohnya saja. Padahal ayat ini ada ya istilahnya ada fase-fase. Maka nanti ada fase karbon difaiyah ini ya, yaitu
fase perang defensif, bukan ofensif. Jadi menyerang dan bertahan. Nah, coba kondisinya saat mana kita menyerang, saat mana kita bertahan, loh itu ada kondisional. Nah, di sini contoh aja. Langsung ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qatilul ladzina la yu'minuna billah. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Kok keras ini? Disuruh memerangi orang yang tidak percaya kepada Allah. Wala bil yaumil akhir, dan tidak percaya kepada masa depan akhirat. Selanjutnya wala yuharrimuna, dan mereka yang harus kamu perangi itu tidak mengharamkan ma harramallahu wa rasuluhu. Apa yang diharamkan Allah dan utusannya, rasulnya. Wala yadinuna dinal haqqi, dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar. Maksudnya apa? Bukan Islam kan gitu. Kemudian minal ladzina utul kitab, dari antara orang-orang yang sudah diberi kitab. Sih Yahudi Nasoro harus perangi kan gitu kan ya. Kemudian hatta yutul jizyata an yadin, sampai mereka itu takluk, sehingga yutul jizyata, memberikan kompensasi kepada penguasa Islam ya untuk hidup damai an yadin wahum sofiru, dalam kondisi mereka hina. Nah, ayat ini kan ayat terakhir. Ayat terakhir, fase terakhir sebelum adanya perang mempertahankan diri. Jadi kronologinya itu gini. Perang di dalam Islam itu, dalam sejarah Nabi, itu ada yang dilarang. Fase mana ini? Kondisi ketika Rasulullah masih hidup di wilayah kekuasaan Mekah, di mana standar kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, itu ya. Kemudian strata sosial waktu itu diatur oleh bangsawan Mekah. Dan ini belum membentuk apa? Sebuah kekuatan negara. Sehingga perang waktu itu ya dilarang, diharamkan. Kalau terjadi perintah perang di Medina, di Mekah, ya bisa bentrok di rumah-rumah kan. Bisa anaknya yang muslim, bapaknya kafir, terjadi pembunuhan di rumah. Atau orang tuanya muslim, anak-anaknya kafir, terjadi pembunuhan di rumah-rumah kan. Maka waktu itu tidak ada perintah perang. Tapi perintah apa? Isbiru, bersabarlah. Ini ya, bertahanlah. Ya, berikan maaf. Kan person saling ya berkasih sayang. Ya, itu pun dalam kondisi Mekah itu terjadi sebuah perlawanan oleh bangsawan nih. Kan dia kan punya alat. Yang namanya penguasa itu punya alat untuk menindas. Sampai terjadi embargo kan. Ya, ada embargo itu dan resmi diletakkan di Ka'bah tulisan itu. Tidak boleh adanya hubungan jual beli, tidak ada hubungan pernikahan, tidak boleh pinjam meminjam. Ya, siapapun orang Mekah dengan Rasulullah dan pengikutnya. Wah, ini kan kondisi luar biasa ini. Sampai diasingkan dalam satu lembah ini. Tidak boleh hidup di kota, keluar Mekah. Loh, itu sudah terjadi itu. Itu ya. Nah, sehingga sampai ada yang sahabat itu tidak bisa membeli bahan makanan itu ya. Jadi kulit-kulit, benda-benda yang dibuat dari kulit itu direndam air. Ada yang dimasak, dibakar, dimakan. Ditaruhlah seperti kondisi Gaza hari ini. Itu ya, bantuan internasional tidak boleh. Itu loh orang-orang kafir kalau kuasa itu semacam itu. Karena mereka tidak punya konsep kemanusiaan, tidak punya. Mereka tidak punya konsep perang, tidak punya. Perang bagi mereka adalah pengerusakan. Internasional kami menyaksikan ya. Itu sirot. Jadi perjalanan sejarah Nabi kalau kita bawa kepada hari ini, kalau bukan umat Islam yang punya kendali politik terhadap dunia ini, dunia semacam ini.
Nah, sekarang diprovokasi kan. Jadi Amerika itu ingin memiliki Bandara Bagram itu kembali. Padahal dulu sudah kalah perang. Dengan cara apapun harus dimiliki. Maka Pakistan diprovokasi untuk perang kan sekarang dengan Afghanistan. Loh, itu pekerjaan mereka semacam. Sama dengan pasca perang dini sudah selesai. Ya, Ukraina diprovokasi oleh Barat untuk masuk dalam ya NATO kan itu kan. Lu bagi Rusia kan ancaman di wilayah bekas-bekas Soviet itu ancam. Ya, apalagi diprovokasi mengirim mesin-mesin perang. Dan terjadi Ukraina itu masuk dalam aliansi NATO. Sehingga perang kan ya. Loh, mulai dulu pekerjaannya yang gitu. Itu sirah Nabi semacam itu. Jadi kalau kita berbicara analisa sejarah Nabi, kita tarik pada era sekarang persis sebenarnya. Nah, bagi kita membentuk alam kesadaran. Ya dunia itu semacam itu, ya bagaimana kita mensikapi sejarah Nabi itu dalam konteks kekinian. Maka hadirin rahimakumullah kembali. Setelah digencet begitu kerasnya, itu ya sampai pindah ke Madinah, itu tidak selesai gangguan-gangguan itu. Terus berlangsung terus. Provokasi diperlakukan terus. Itu ya. Ya. Sehingga pada pertemuan yang lalu kita bagaimana Rasulullah itu membangun pusat informasi Islam yang disebut masjid. Di situ Rasulullah mulai ya, membentuk satu ikatan batin dengan konsep iman yang benar. Kamu percaya Allah, tapi tidak seperti Nasoro, tidak seperti Yahudi. Kamu percaya kepada akhirat. Mereka percaya kepada akhirat. Tapi konsep percaya akhiratnya itu gini, beda dengan mereka. Kan harus dibenahi kan ini. Contohnya gini, apakah orang Yahudi Nasoro tidak nyembah Allah? Ya nyembah Allah. Tapi secara ajaran konsepsi Allah yang dipahamkan itu tidak orisinil seperti yang dipahamkan oleh Nabi Musa, Nabi-Nabi sampai Nabi Isa, apalagi Al-Quran. Dan ini punya kewajiban untuk disampaikan kan, dengan cara apapun. Ya, otomatis ada fase-fase itu tadi. Maka hadirin rahimakumullah, setelah di Medina, ini ya tidak selesai semacam itu. Ya. Seperti halnya ketika di Mekah belum ada kewajiban mempertahankan diri kecuali apa? Semampunya. Coba bayangkan ya. Ada seorang sahabat namanya ya, ada seorang sahabat Ammar bin Yasir. Itu sampai gitu provokasinya. Jadi Ammar bin Yasir ini kan muslim. Bapak ibunya itu muslim. Tapi Rasulullah belum punya alat kan. Masih pribadi. Jadi dipaksa murtad itu. Kalau kamu tidak murtad, karena dia masih ikut orang. Ya sama dengan Sayyidina Bilal kan masih ikut orang. Akhirnya dibebaskan dari penyiksaan itu. Jadi mulai dari orang biasa sampai para pembesar itu ada yang simpatis kepada Rasul. Jadi sahabat namanya itu di gini, kamu harus kembali kepada agama umumnya di Mekah. Kalau enggak, ini ya, orang tuamu akan saya jadikan contoh bagaimana hukuman keras di Mekah. Jadi ibunya Amr bin Yasir kemaluannya ditombak. Dan itu dicatat dalam sejarah, buku-buku sejarah para ahli. Gimana? Kamu masih bertahan? Enggak? Bertahan. Ini ya. Dan ayah handanya ini ya. Ini diikat, ditarik kuda di sana. Ini diikat, ditarik. Kamu tidak murtad. Kalau tidak murtad, kuda ini begini langsung terbelah kan. Itu baru turun ayat. Tidak apa-apa kamu menyembunyikan keimanan kamu. Akhirnya apa? Dia pura-pura murtad. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Sedangkan hatinya tetap di dalam iman. Nah, sekarang bandingkan bagaimana kekuatan internasional itu mendukung kekuatan Zionis Israel nyerang kamp-kamp pengungsi. Itu militer nih. Menghalangi bantuan-bantuan internasional. Dan itu dihadapi militer. Padahal ini digerakkan oleh palang merah internasional ini.
Jadi lembaga internasional tidak ada apa-apanya bagi mereka. Bandingkan dengan sirah Nabi pada waktu era Mekah. Dan ini akan berlangsung terus. Kalau kaum muslimin tidak punya kesadaran membentuk sebuah ikatan, bukan sekedar ikatan personal, tapi kesadaran politik internasional. Ini ya, 1948 dengan tumbangnya kekuasaan Islam terakhir Utsmani, kan Barat mengambil alih Liga Bangsa-Bangsa. Supaya apa? Dia yang akan mengawasi hukum internasional. Dan dia seolah memposisikan sebagai polisi negara. Jadi Liga Bangsa-Bangsa itu dikendalikan oleh siapa sekarang kalau ditanya? Apakah mandiri oleh sekretaris umum? Enggak. Sekretaris umum itu milik mereka. Dewan Keamanan itu negara, anggota Dewan Keamanan tetap itu negara-negara yang menjajah ke dunia timur. Prancis, Inggris, Belanda, ya Rusia, Amerika. Ini ya, ini yang punya hak veto. Ini ya. Bandingkan ya, 47 negara itu sudah mengakui Palestina. Ini enggak bisa. Ya. Berarti apa? Milik siapa itu? Liga Bangsa-Bangsa utuh yang semua anggota itu punya hak yang sama atau dimotori oleh negara imperialis itu. Makanya Muhammad Iqbal itu filosof muslim yang hidup lama di Jerman mengatakan gini. Ketika berdirinya Liga Bangsa-Bangsa, Muhammad Iqbal mengatakan apa? Ini Liga Bangsa-Bangsa pencuri. Dan terbukti sampai hari ini kan. Nah, di sini hadirin rahimakumullah. Maka ketika di Medina, itu ya, Rasulullah itu memposisikan bukan pribadi Rasul, tapi Rasulullah itu kepala negara, punya wilayah Madinah. Itu ya, punya rakyat yang harus dilindungi. Karena punya alat negara. Bandingkan di Mekah tanpa perlawanan kan. Sampai di embargo kurang lebih berapa itu? Embargonya itu 3 tahun. Tapi karena dimakan rayap itu, kecuali lafaz Allah saja yang tidak dimakan rayap. Sampai dibatalkan itu. Artinya apa? Sudah selesai embargo kepada kaum muslimin dan Rasulullah Muhammad SAW. Sampai hijrah pun dihalangi. Ini ya, sehingga lolos keluar Mekah, itu pun dengan liku-liku perjalanan yang tidak aman. Nah, hadirin rahimakumullah, terjadi konflik pertama. Nah, ini ya. Apa konflik pertamanya? Itu mengambil hak. Nah, ini ya, mengambil hak. Apa yang diambil? Ini harta-harta yang dirampas oleh bangsawan Mekah ketika kaum muslimin hijrah. Itu kan banyak sekali. Itu apa sih hartanya? Yang milik tanah, milik toko, ya, barang-barang dagangan, perangkat perabot-perabot rumah itu sita semuanya itu. Nah, ini diperdagangkan di wilayah utara Madinah gitu. Nah, Rasulullah kan punya inisiatif. Apa inisiatifnya? Ya kita cegat kafilah dagang. Kita minta kembali hak saya, hak kami. Siapa yang setuju itu? Ini di musyawarah ini, bukan keputusan pribadi Nabi. Ya kita harus membela hak, mengambil hak kita, melindungi hak kita. Di Mekah nggak mungkin kita lakukan, tapi kita sudah punya wilayah hukum sendiri. Dan mereka itu melewati alur wilayah hukum Madinah, kafilah dagang ini. Karena pusat perdagangannya di utara Madinah. Ini ya, utara Madinah yang sekarang dipakai seperti Las Vegasnya Amerika itu. Ini kan Pestapora itu. Masya Allah. Itu sudah terjadi. Jadi utara Madinah itu seperti Paris, seperti Las Vegas. Ini ya, yang dulu Rasulullah itu menutup areal itu sekarang dihidupkan kembali. Saya bertanya, siapa yang memprovokasi itu? Tidak mungkin orisinil orang, tidak mungkin sendiri. Itu kekuatan internasional ingin nyaingi ibadah haji yang di Mekah maupun Madinah. Sampai di situ loh ya, kita melihat semacam itu. Nah, maka hadirin rahimakumullah, Rasulullah itu ngirim ekspedisi militer. Itu bukan niatan nyerang Mekah, bukan.
keluar wilayah Madinah itu ya untuk mencegah ya barang-barang dagang yang itu milik Muslim ketika hijrah. Pertanyaannya itu dibenarkan apa enggak? Dibenarkan membela hak. Itu ya mengambil hak kembali. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Abu Sufyan itu karena wilayahnya ada aman, itu mengirim intelijen kalau sekarang. Lu ada konsentrasi pasukan yang keluar Madinah. Tapi itu bukan penyerangan, ingin mengambil barang. Akhirnya Pak Abu Sufyan itu ngirim utusan ke Mekah. Kalau sekarang pakai WA mungkin, telepon. Dulu nggak ada. Pasukan berkuda berapa hari. Akhirnya apa? Orang Mekah sepakat akan menyerang Madinah. Coba, karena ekspedisi militer tidak ada penyerangan ke Madinah, itu hanya 314 orang atau 314 kalau dalam catatan sejarah. Ini yang datang dari Mekah itu siap tempur, itu ya, dan pasukan perang 1.000 orang. Pertanyaannya gini, kondisi-kondisi semacam ini bisa kan bukan direncanakan kan, dataan kan. Banyak peristiwa-peristiwa dataan di dunia Islam. Satu contoh, bagaimana proklamasi kita kan dataan. Ini Bung Karno sebetulnya tidak mau baca teks proklamasi, tidak mau. Makanya diculik oleh pemuda, diasingkan, direngas, itu dalam rangka apa? Besok harus dibaca. Karena ragu-ragu kan. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Sehingga Bung Karno itu masih percaya janji Jepang bahwa akan memberikan kemerdekaan. Iya. Oh, tidak bisa, Bu. Karena Bung Karno di samping orator punya perekat terhadap pergerakan pemuda. Maka nurut ketika diculik itu besok harus baca. Ini ya. Nah, di sini kan semuanya kan dadaan. Ya. Hadirin rahimakumullah. Apa yang terjadi? Terjadi pertempuran pertama dan itu tidak ada niatan perang. Tidak ada niatan, tidak ada niatan perang. Bagi kita gimana? Bagi kita, posisi kita adalah tata niatan. Tata niatan itu gini, ya kita hidup ya semacam itu. Ya tidak ada yang paling berharga dalam hidup ini kecuali iman, Islam. Tidak ada yang berharga dalam hidup ini kecuali konsep dasar iman sing benar sesuai yang difahamkan oleh Al-Quran sebagai pelanjut Taurat Injil sebelumnya. Kita punya alur nabi-nabi. Ini ya, kita punya pandangan hidup. Apa pandangan hidup kita? Jalan hidup kita itu Islam, bekal kehidupan kita ini Al-Quran. Sirah Nabawi itu sebagai keteladanan dalam hidup. Tujuan kita Allah, masa depan, akhirat. Dan hadirin rahimakumullah, apa yang terjadi? Tidak ada niatan perang, jumlah personel perangnya tidak imbang, tapi dikasih oleh Allah kemenangan. Nah, di sini konflik pertama di dalam Islam itu yaitu perang Badar. Walaupun itu tidak ada niatan untuk perang dan penyerangan kepada Mekah. Itu ya. Sebelum nanti ada peperangan terus di dalam periode Madinah dengan kalau tidak salah itu 75 kali. Coba usia Rasulullah itu 63 tahun. Ini ya, 63 tahun. Rasulullah itu bertempur 75 kali. Boleh dikatakan tidak pernah absen. Berarti apa? Kondisinya ya semacam itu. Sebelum nanti punya organisasi negara, punya lembaga negara, dengan apa? Memiliki alat-alat pertahanan seperti halnya hari ini. Gitu ya. Hadirin rahimakumullah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin sebagai bahan diskusi barangkali kalau ada, saya persilakan. Moga wajib.
Gimana Pak? Iya, kan ada kalangan orang-orang kaya kan, seperti Sayyidina Utsman itu kan kalau sekarang ini sudah ada jaringan dagang keluar, sudah mendatangkan barang-barang kekayaannya kan banyak itu. Belum lagi tanah-tanah yang dirampas, hasil-hasil pertanian yang dirampas, hasilnya diperdagangkan. Kemudian perabot-perabot rumah, perhiasan-perhiasan yang dimiliki kaum muslimin Mekah itu sudah menjadi aset di Mekah. Dan ini dijual belikan di utara Madinah. Padahal Madinah itu wilayah politik kekuasaan Nabi. Kan punya hak ya. Wilayah ini tidak boleh dilewati. Kecuali harus diminta kembali harta yang dirampas di waktu di Mekah sebelum hijrah. Jadi ini banyak sekali yang jadi komoditas dagang dari hasil rampasan harta-harta kaum muslimin di Mekah. Itu ya. Nah, sebelum nanti Rasulullah minta izin untuk melaksanakan ibadah haji yang oleh Mekah ditolak mentah-mentah. Nah, itu nanti lahir perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian pertama antara Mekah dengan Madinah. Berarti kan sudah ada kekuatan yang diakui kan. Nah, ini proses terbentuknya negara Madinah itu gitu. Ya sama dengan Indonesia. Dan itu alamiah kan. Contohnya Hong Kong. Hong Kong dulu kan negara kota. Jadi wilayah jajahan Inggris. Inggris menjanjikan tahun berapa nanti dikembalikan lagi ke RRT. Itu kan sama dengan Singapura. Singapura itu sebetulnya kan wilayah Malaysia. Kan? Itu ya, wilayah Malaysia. Oh, itu kesultanan dulu. Kok sampai menjadi negara satelit sendiri itu kan proses negara kota ini. Nah, sama dengan otoritas Batam. Ya. Ini kan kebijakan politik otoritas Batam. Supaya apa? Barang-barang yang dulu langsung itu transit di Batam. Supaya apa? Ada pungutan biaya ketika transit di Batam. Sehingga dibentuk pemerintahan otoritas Batam itu. Tapi mereka kan nggak mau. Loh kalau ini terjadi, Singapura itu jadi mungkin tidak sekaya hari ini kan. Nah, itu kebijakan politik sebenarnya. Dan Rasulullah melakukan proses ini. Ini ya, melakukan proses ini. Jadi semacam itu. Nanti akumulasi perangnya itu tambah banyak, tambah banyak. Sampai di dalam surat Ali Imran. Wa il ghadauta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maq'ida lil qital ya. Ingat Muhammad itu untuk kita saat kau berangkat pagi meninggalkan keluarga untuk mengatur posisi-posisi pasukan tempur di perbatasan Madinah. Itu Rasulullah. Itu ya. Coba usia 63 Rasulullah itu masih sisi-sisi kemiliterannya itu masih berfungsi. Ini ya. Sampai hari ini ya, yang usia katakan Mahathir itu 90 lebih usianya. Masih kuat memimpin jabatan politik. Itu ya. Berarti kesadaran ini harus ada pada muslim. Sehingga kita tidak boleh punya istilahnya gini, acuh terhadap masalah-masalah semacam ini. Karena kalau kita acuh nanti wewenang ini diambil orang-orang yang tidak mengerti kepada Islam dan kaum muslim. Itu ya. Kepedulian ini. Saya pikir itu. Yang lain mungkin. Iya, Pak.
dalam Al-Quran disebutkan gini, alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang sudah kami beri kitab. Maksudnya siapa? Taurat. Maksudnya siapa? Injil. Yang paling dekat. Ya'rifunahu. Mereka itu sebetulnya yang memiliki data kitab ini cuma disembunyikan gitu. Mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Al-Qur'an yang diturunkan. Kenapa? Al-Qur'an itu disebut di dalam kitab-kitab sebelumnya. Ini penutup kitab Muslim akhir zaman. Jadi kita hilangkan kesadaran kita, alam kesadaran kita bahwa Injil itu kitabnya orang Nasoro, Taurat itu kitabnya orang Yahudi. Jangan itu. Jadi Taurat Injil itu kitabnya Muslim pada zamannya. Ah, ini titik temunya kan gitu pemahaman ini. Nabi-nabi, umat nabi-nabi itu muslimun, nabinya itu muslim. Ah, maka ketika turun Al-Quran ini, orang yang kami berikan kitab Taurat Injil itu mengenal Muhammad, mengenal Al-Quran ini. Kama ya'rifuna abna'u, jauh mereka itu lebih mengenal anak-anak kandung mereka sendiri. Nah, makanya banyak tumunal hak. Mereka itu sengaja menyembunyikan kebenaran data Taurat Injil tadi. Wahum ya'lamun, sedangkan saat menyembunyikan itu dia tahu yang ditutupi. Nah, ini kan dibongkar kembali oleh Al-Quran ketika Rasulullah datang. Kaget para pengikutnya. Loh, berarti tokoh-tokoh agama saya ini tidak jujur. Sehingga konsep percaya akhirat, tapi beda akhirat yang dipahamkan oleh Al-Quran. Percaya nabi-nabi, tapi dasar kepercayaannya beda. Contohnya gini, Yahudi Nasoro apa mengakui Rasulullah Muhammad? Enggak kan? Yahudi apa mengakui Nabi Isa? Enggak kan? Enggak mengakui. Nah, disinilah dicari titik temu kembali, ya. Kalau kamu memang mengakui Ibrahim itu leluhurmu, ini loh saya katakan, maka na Ibrahim Yahudian wala Nasranian walakin kana hanifan muslimah. Ibrahim itu bukan penganut Yahudi Nasoro, tapi dia seorang Muslim yang condong kepada tujuan Allah masa depan akhirat. Ya, wa makana minal musyrikin, dan Ibrahim itu alaihissalam bukan orang musyrik seperti yang diakui agama orang-orang Mekah. Ah, titik temu ini yang diungkap kembali oleh Al-Quran. Jadi dari manipulasi data ini nanti berkembang kepada perbedaan cara pandang. Dari cara pandang berbeda, cara upacaranya berbeda nantinya. Contohnya gini, apakah disebutkan agama Yahudi itu? Enggak, agama Yahudi itu agama bid'ah. Agama yang dikarang-karang. Makanya maka na Ibrahimu Yahudian wala Nasranian walakin kana hanifan muslimah. Diterjemahkan lagi, inna aulan nasi bi Ibrahim alladzina amanu wa hadzan nabiyyu walladzina tabau. Orang yang paling berhak mengakui Ibrahim sebagai leluhur agamanya, ini siapa? Alladzina tabau. Orang-orang yang mengikuti Ibrahim. Ya. Wa hadzan nabiyyu, dan nabi ini siapa nabi ini? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman kita-kita ini. Makanya ibadah ritual yang mengungkap kembali itu di mana? Di Yerusalem atau di Roma? Di ibadah haji. Jadi ibadah haji itu mengungkap kembali perjalanan sejarah Nabi Ibrahim. Itu ya. Ini kan perjalanan keluarga Nabi Ibrahim semuanya. Ketika apa? Tawaf, Ka'bah, sa'i, Safa Marwah. Ini ya. Bagaimana pertemuan di Arafah leluhur kita, Bapak Adam dengan Ibu Hawa, pertemuan di Jabal Rahmah itu. Ini membentuk suatu kesatuan generasi Muslim sepanjang sejarah Nabi Adam sampai Rasulullah terakhir ini. Dan perlu dicatat,
Bahwa kita ini penyempurna 70 umat, Yahudi itu keluar dari 70 ini. Ini ya, Nasoro keluar dari 70 ini. Kemudian ideologi materialisme hari ini keluar dari 70 ini. Berarti apa? Satu, dua, tiga kan. Dan hadis itu mengatakan iftarokotil Yahud ya ala ihda wasab'ina firqah. Yahudi itu keluar dari 71 ini. Nasoro keluar dari 70 jadi dua. Ideologi materialisme keluar dari 70 jadi tiga. Sehingga kesadaran ini semenjak zaman Nabiullah Adam sampai Rasulullah terakhir itu tidak lebih dari 70. Antum tutimuna sab'ina ummatau wa antum khairuh. Kamu ini penyempurna 70 umat dan kamu terbaik. Nah, ini yang harus dipegang terus dipertahankan dalam kehidupan kita. Ya, kita punya alur kesejarahan dengan nabi-nabi. Kita punya alur perjalanan Islam. Kita punya masa depan yang menyatukan seluruh umat Islam sepanjang sejarah umat Islam ada di dunia, yaitu masa depan akhirat. Gitu ya. Ini pandangan hidup. Jadi dari perbedaan pijakan iman itu nanti berkembang perbedaan-perbedaan dalam keyakinan maupun ritual keagamaan. Kenapa? Kejahatan memanipulasi dan menyembunyikan data Taurat Injil sehingga terpisah dari Injil itu tadi. Terpisah dari Al-Qur'an. Saya pikir itu lagi. Gimana? Iya, terima kasih. Dengan catatan tentunya. Kesadaran bahwa Taurat ini ya, ketika turun Injil harus bergabung kepada Injil. Dan itu disebutkan dalam Taurat. Nanti setelah Taurat ada nabi terakhir dari keturunan Yakub, siapa? Isa alaihissalam. Dari keluarga Imran ini. Di dalam Injil pun dicerahkan. Nanti ada fase terakhir turunnya nabi akhir zaman bukan dari Yakub, tapi dari apa? Dari Ismail. Makanya ketika Rasulullah Ibrahim itu pindah ke Mekah, di situ ada kata-kata dalam Al-Quran. Ya, ya, ya Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqim. Ya Allah, aku letakkan sebagian keturunan saya di lembah tanpa pohon. Tidak ada air waktu itu. Di samping rumah yang kau muliakan. Waktu itu Ka'bah masih bentuk reruntuhan seperti bukit itu. Dan Nabi Ibrahim ketika datang ke di situ disuruh membangun kembali reruntuhan Ka'bah yang sudah jadi puing-puing batu. Kembali kepada ini. Jadi kalau mereka masih mempertahankan orisinilitas tentang iman yang benar kepada Allah, bahwa Islam itu agama nabi-nabi, agama Rasulullah. Terakhir Rasulullah Muhammad, terakhir kitab Muslim sebagai pelanjut Taurat Injil, yang mereka akan masuk surga seperti kita. Itu ya. Sehingga federasi agama yang digagas hari ini itu sudah keluar dari titik temu yang orisinil tadi. Semuanya agama itu tujuannya Allah. Bukan itu. Allah yang dipahamkan beda apa enggak? Sama apa enggak? Akhirat yang diyakini itu sama atau beda dengan Al-Quran. Ya, sebagai penutup Taurat Injil. Nah, ini yang akan menjadi standar penilaian itu. Nah, moderasi agama hari ini yang digagas oleh karangan pluralis itu, ya semua agama itu kan tujuannya Allah. Cuma cara yang berbeda. Loh, justru cara ini ya jadi masalah. Cara pandangnya tadi. Cara memandang agama nabi-nabi itu apa? Cara pandang terhadap Nabi Isa gimana? Cara pandang terhadap Nabi Musa? Cara pandang terhadap Rasulullah Muhammad itu gimana? Cara pandang ini yang harus dibenahi kembali. Kalau enggak, itu ya enggak masuk surga. Dan itu diakui Bunda Tresia ya.
Bunda Trisi ada orang mengatakan tidak baik. Lembaga PBB saja mengakui dapat hadiah Nobel perdamaian. Ini ya, pantinya berapa? Panti jumbo, panti anak jalanan, punya rumah sakit kusta itu berapa? Ribuan orang. Tidak mungkin kan tidak baik kalau tidak dapat ya penghargaan hadiah Nobel kan? Apa pengakuannya sendiri itu mencengangkan dunia itu. Kebaikan-kebaikan yang saya lakukan semacam itu seperti saya masuk lorong yang bertambah jauh tambah gelap, tidak ada cahaya. Makanya ada yang mengatakan Bunda Teresa itu murtad. Itu ya. Dan mari kita buktikan orang yang tidak punya konsep pemahaman yang benar tentang agama, bahwa agama Nabi itu semuanya itu Islam. Al-Quran itu sebagai penyempurna, pelanjut penyempurna kitab-kitab Nabi sebelumnya, itu akan menghadapi kekalutan di dunia. Pertanyaannya gini, siapa yang menggagas perang-perang hari ini? Apakah Muslim? Tidak kan? Siapa yang mengobarkan api-api pertempuran yang terjadi di dunia sampai hari ini? Apa Muslim? Bukan kan? Malah hartanya Muslim yang dijarah di seluruh dunia ini. Ini ya. Dengan media-media seolah-olah apa? Kemunduran. Padahal kemundurannya itu bukan masalah mundur orisinil, memang dikondisikan untuk tidak mengenal peradaban seperti hari ini. Itu ya. Jadi tegas mengatakan apa? Ya, inna dina indallahil Islam. Agama resmi milik Allah itu Islam. Wa may yabtaghi ghaira islami dinan falan yuqbala minhu. Siapa yang menjadikan agama di luar Islam tidak diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan kelak di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Ini jawaban yang harus disampaikan kepada kalangan pluralis agama itu tadi. Bahwa semua agama itu benar. Tidak. Menurut Al-Quran tidak semacam itu. Ada konsep kebenaran yang itu orisinil atau tambahan-tambahan. Ini akibat ketidakjujuran tokoh agama yang menyimpan data-data asli yang menghubungkan agama seluruh nabi-nabi, bahwa agama seluruh nabi itu agama Islam. Pengikutnya muslimun, nabinya itu muslim. Saya pikir itu. Saya pikir itu. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang kita telah diantarkan jadi hidayah bagi kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Assalamualaikum